Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun materi yang akan kami bahas adalah karakteristik perkembangan kemandirian dan karir peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan. Next. Perkenalkan, nama saya Faza Fauzia Fathur Rizky. Saya di sini sebagai moderator. Adapun anggota saya yaitu Haidarullah sebagai anggota pertama, Muhammad Fatih Fikri Rabani anggota kedua, dan Kaila Martiza anggota ketiga. Next. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah makna perkembangan kemandirian dan karir, teori perkembangan kemandirian dan karir, faktor perkembangan kemandirian dan karir, karakteristik perkembangan kemandirian peserta didik, urgensi perkembangan kemandirian dan karir peserta didik, serta implikasi atau keterkaitan perkembangan kemandirian dan karir bagi pendidikan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Haidarullah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang masalah makna perkembangan kemandirian dan karir. Mari kita pisahkan dulu apa itu makna perkembangan kemandirian dan apa itu makna perkembangan karir. Pertama, apa itu makna perkembangan kemandirian? Perkembangan kemandirian terdiri dari dua kata, yaitu perkembangan dan kemandirian. Perkembangan yaitu meningkatnya kemampuan seseorang dalam berbagai hal. Dan kemandirian adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian adalah suatu keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi apa itu yang dimaksud dengan perkembangan kemandirian? Perkembangan kemandirian yaitu meningkatnya kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan keinginan sendiri, dan dapat pula bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Oke, lalu yang kedua ada makna perkembangan karir. Perkembangan karir terdiri dari dua kata, sebagaimana sebelumnya, yaitu dari kata perkembangan yang artinya adalah meningkatnya kemampuan seseorang dalam berbagai hal, dan juga karir. Karir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berkaitan dengan masalah pengalaman kerja atau pekerjaan itu sendiri atau jabatan. Kenapa ini dimaksud dengan perkembangan karir? Perkembangan karir yaitu rangkaian pengalaman seseorang yang diurutkan secara tepat untuk meningkatkan tanggung jawab, status, wewenang, dan gaji. Nah, dari pengertian di atas, perkembangan karir memiliki 4 aspek penting. Pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah pangkat, yang ketiga adalah wewenang, dan yang keempat adalah gaji. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang untuk memenuhi tugas dari orang lain. Lalu yang kedua ada status atau pangkat. Yang disebut dengan status adalah tingkat seseorang dalam suatu organisasi atau instansi atau lembaga tersebut. Oke, yang ketiga adalah wewenang. Wewenang adalah otoritas resmi atau kekuasaan resmi yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak, memerintah, dan lain sebagainya dalam suatu instansi atau lembaga atau tempat kerja dan semacamnya. Oke, yang keempat adalah gaji.
gaji. Gaji di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang, yang mana merupakan timbal balik dari jasa yang telah dilakukan jasa yang telah dilakukan pada suatu instansi, lembaga atau tempat kerja. Oke, next. Oke. Sekarang saya akan membahas masalah teori perkembangan kemandirian dan karir. Pertama, teori perkembangan kemandirian. Salah satu teori yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu teori behavioral dengan salah satu tekniknya yaitu modeling atau percontohan. Menurut Perry dan Furukawa, modeling adalah proses pembelajaran melalui observasi, di mana perilaku individu atau kelompok sebagai model, observasi atau sebagai modelnya yang berfungsi sebagai rangsangan terhadap pemikiran, sikap, atau perilaku individu lain yang mengamati model tersebut. Nah, adapun jenis-jenis modeling menurut Foyer adalah ada 3. Pertama, yang pertama adalah life modeling. Life modeling ini adalah orang-orang yang bertemu dengan kita sehari-hari, misalnya seperti guru di sekolah, atau dosen yang di universitas, atau guru ngaji, atau orang tua, teman sebaya, dan semacamnya. Jadi yang orang-orang yang bertemu dengan kita sehari-hari. Lalu ada yang kedua adalah model. Model ini adalah orang-orang yang dapat dilihat secara visual, yang dapat dilihat dari film, atau dalam video, atau dalam audio, dan semacamnya. Nah, contohnya seperti aktris-aktris atau para pemuka dai yang sering menggunakan media video atau media yang sering di video lah, seperti itu. Atau tokoh-tokoh dalam suatu film. Oke, yang ketiga adalah ada multiple model, yaitu biasanya hal ini terjadi di masyarakat atau di kelompok, yang mana anggota masyarakat atau kelompok tersebut menirukan atau berubah sikapnya setelah melihat orang atau anggota lain. Misalnya seperti ini, kepala desa berbuat sikap atau sikap ramah kepada masyarakatnya dan supel terhadap masyarakatnya, sehingga si kepala desa tersebut dihormati. Nah, penghormatan ini dilakukan oleh oleh masyarakat si kepala desa tersebut karena dia berbuat ramah terhadap masyarakatnya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah teori perkembangan karir. Salah satu teori yang saya akan bahas pada kesempatan ini tentang teori perkembangan karir adalah teori yang dikemukakan oleh Ayn Rand yang dengan teorinya Need Theory Approach to Career Choice atau pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Salah satunya adalah riwayat kehidupan setiap laki-laki dan perempuan tentang seputar kisah pekerjaannya dapat memberikan penjelasan tentang esensi atau hakikat orang tersebut secara lebih lengkap daripada menggunakan pendekatan lain. Oke, next. Next. Oke. Yang ketiga yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian dan karir. Pertama ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian ini ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari pertama sikap tanggung jawab, yang kedua kesadaran hak dan kewajiban, yang ketiga kedewasaan diri dan memulai konsep diri. Yang keempat, kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani. Yang kelima, disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku. Oke, yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama adalah potensi jasmani dan rohani. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang keempat, sosial ekonomi. Yang kelima, keamanan dan ketertiban yang mandiri. Yang keenam, kondisi dan suasana keharmonisan dalam dinamika atau situasi positif dan negatif
sebagai peluang dan tantangan melalui tatanan budaya dan sebagainya. Oke, yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian dan karir. Terdiri dua faktor, pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pertama nilai-nilai kehidupan atau values, yang kedua taraf intelijensi, yang ketiga bakat khusus, yang keempat minat, yang kelima sifat-sifat, yang keenam pengetahuan, dan yang terakhir adalah keadaan jasmani dan keadaan rohani. Oke, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari masyarakat. Yang kedua adalah keadaan sosial ekonomi negara atau daerah. Yang ketiga adalah status ekonomi keluarga. Yang keempat adalah pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar atau keluarga inti. Yang kelima adalah pendidikan sekolah. Yang keenam adalah pergaulan dengan teman sebaya. Yang ketujuh adalah tuntutan-tuntutan dari orang tua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami ya. Nah, balik saya akan mengembalikan pembicara kepada moderator. Enggak, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Haidarullah atas pemaparan materi pertama. Untuk pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Fatih. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ya materi kita. Saya akan membahas tingkat dan karakteristik kemandirian peserta didik seperti itu. Teman-teman sekalian ya. Kemandirian adalah sebagai suatu dimensi ya psikologis yang kompleks. Kemandirian bukan kemandirian ini sebagai salah satu bentuk pola pikir dan juga perilaku setiap individu ya. Perkembangan kemandirian seseorang itu berkembang ya sesuai dengan tingkatan dan sesuai dengan tingkat-tingkatan dan ada ditandai dengan berbagai dengan ciri-cirinya seperti itu. Perkembangan kemandirian seseorang ya menurut Lovinger ya Sunario Kartadinata mengemukakan tingkatan kemandirian dan karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah tingkatan impulsif dan melindungi diri. Apa itu impulsif ya? Sifat impulsif itu adalah suatu sifat ya, suatu perilaku yang terjadi secara spontan ya menurut hati. Nah, terkadang perilaku impulsif ini terlihat irasional gitu. Sebagaimana kalau misalkan kita melihat anak kecil kan tentunya memiliki hayalan yang besar gitu, yang dimana terlihat tidak masuk akal di pikiran kita layaknya seperti orang dewasa seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama mengikuti aturan secara spontan seperti itu. Karena sifat impulsif ini adalah sifat yang secara spontan juga ya, artinya mereka juga mengikuti aturan juga secara spontan, artinya tidak peduli dengan bahwa tujuan peraturan ini dibuat tuh untuk apa. Mereka hanya mengetahui bahwa oh ya sudah, kalau misalkan tidak boleh melakukan ini berarti tidak boleh, cukup sampai di situ. Mereka tidak peduli selanjutnya tujuan dari peraturan itu apa. Kemudian juga berpikir tidak logis ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa terkadang anak kecil pun berpikir tidak logis seperti itu. Juga cenderung melihat kehidupan hanya milik mereka sendiri, dan yang terakhir adalah cenderung menyalahkan orang lain ya, dan juga lingkungannya. Lalu tingkatan kedua adalah konformistik ya. Apa itu konformistik? Konformistik itu adalah kesesuaian antara diri dan lingkungan seperti itu. Lalu ciri-cirinya adalah peduli terhadap penampilan dan juga penerimaan sosial ya. Kemudian
ada juga ada rasa ya takut tidak diterima di suatu kelompok dan juga merasa berdosa ya jika melanggar aturan. Lalu tingkat yang ketiga adalah tingkat sadar diri, artinya sudah mulai sadar akan diri sendiri. Ciri-cirinya adalah mampu berpikir alternatif ya terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Artinya sudah mulai bisa sadar diri ini adalah tingkatan di mana seseorang itu mampu mengoptimalkan ya walaupun tidak 100% sudah mampu mengoptimalkan kompetensi diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan seperti itu teman-teman sekalian. Di antaranya mampu berpikir alternatif dan juga sudah mulai memikirkan cara hidup ya. Ingin kemana, ingin seperti apa, artinya sudah mulai memiliki tujuan hidup seperti itu. Walaupun memang jatuhnya belum 100%, tapi setidaknya mereka sudah pada tingkat ini memiliki rencana seperti itu. Lalu juga mereka mempunyai penyesuaian terhadap situasi dan peranan, kemudian adanya tekanan untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Lalu tingkatan yang keempat adalah tingkat saksama ya. Tingkat saksama ini maksudnya adalah adanya sifat teliti ya, adanya sifat teliti seperti itu. Di antara ciri-cirinya adalah bertindak atas dasar nilai-nilai internal yang berlaku. Kemudian juga sudah sadar akan adanya rasa tanggung jawab dari diri sendiri, kemudian mampu melakukan kritik dan penilaian terhadap diri maupun kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Karena tadi seperti kita tahu bahwa saksama itu adalah teliti, maka mampu untuk istilahnya sudah mampu membedakan sesuatu yang baik atau buruk seperti itu. Dan juga memiliki tujuan jangka panjang. Kalau tadi di tingkatan ketiga seseorang itu sudah mampu ya merencanakan hidupnya, maka di tingkatan keempat ini sudah memiliki tujuan jangka panjang. Ya ingin seperti apa, ingin memiliki tujuan hidup yang seperti apa seperti itu. Dan juga berpikir ke arah yang lebih kompleks dan berdasarkan atas analisis seperti itu. Lalu tingkatan yang kelima ya ini sudah mulai hampir matang lah, sempurna seperti itu. Adalah tingkat individualis ya. Individualis ini adalah sifat mempertahankan kepribadian, dan kebebasan diri seperti itu. Di antara ciri-cirinya adalah tentunya meningkatnya kesadaran individualitas ya. Juga menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri maupun juga terhadap orang lain. Artinya sudah mulai bisa memahami orang lain, bukan hanya egoisme terhadap diri sendiri, ingin merasa dipahami tapi tidak ingin memahami orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian juga mampu juga bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya gitu. Bisa bertoleran dengan itu ya, dan juga membedakan kehidupan internal dan eksternalnya ya, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial di lingkungannya seperti itu. Lalu tingkatan yang keenam yang terakhir adalah tingkat mandiri. Nah, ini sudah istilahnya sudah sempurna lah seperti itu. Nah, ciri-ciri tingkatannya adalah yang pertama memiliki pandangan hidup yang menyeluruh ya, memiliki pandangan hidup yang menyeluruh. Kemudian bersikap ya realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. Artinya memang sudah ya pada masa ini sudah matang, bisa membedakan mana hak yang batil, mana yang hak, mana yang batil seperti itu. Juga ada keberanian untuk menyelesaikan konflik ya, menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian responsif terhadap kemandirian orang lain, juga sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. Di sini maksudnya bukan ketergantungan layaknya seperti anak kecil ketika tidak orang tuanya tidak bisa apa-apa, bukan seperti itu. Maksudnya adalah ketergantungan di sini bahwa sadar akan manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seperti itu teman-teman sekalian.
teman-teman sekalian, itulah apa namanya keenam tingkatan dari perkembangan kemandirian peserta didik menurut dari tadi apa namanya menurut Sunario Kartadinata. Lalu kemudian saya akan menyampaikan urgensi kemandirian bagi peserta didik. Apa sih pentingnya perkembangan kemandirian bagi peserta didik? Nah, pasti itu juga muncul di benak kita semuanya. Nah, perlu diketahui bahwa apa namanya perkembangan kemandirian bagi peserta didik ini juga dipengaruhi dengan berkembangnya kehidupan ya. Semakin orang itu bertumbuh, pasti di setiap tingkatannya itu ada masalah baru ya. Semakin kompleksnya kehidupan, nah itulah yang membuat berkembang apa namanya individu dengan kemandiriannya ya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali ya pengaruh buruk ya yang masuk dan juga membawa dampak buruk bagi peserta didik dan generasi-generasi kita, seperti tawuran ya, seks bebas ya, narkoba, kemudian juga alkohol dan lain-lain ya. Juga di samping adanya perilaku yang menyimpang itu ya, tumbuh juga adanya kerusakan moral, di antara lain adalah budaya mencontek. Artinya tidak ada rasa percaya diri ya, sifat ketergantungan terhadap orang lain, tidak memiliki integritas diri seperti itu, dan juga apa namanya kurang peka terhadap orang lain dan lingkungannya seperti itu. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya adalah tentu saja dengan menumbuhkan ya sifat kemandirian pada peserta didik pada tingkatan yang dini seperti itu. Dengan kemandirian, peserta didik akan belajar ya, akan berlatih dan membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusannya, serta tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Nah, teman-teman sekalian, jika kemandirian ini sudah tertanam di setiap diri para peserta didik, tentunya akan sangat membawa dampak yang positif terhadap kehidupannya dan juga proses pembelajarannya di sekolah maupun pelajaran kehidupan juga seperti itu. Maka sebagai apa namanya kita pendidik ya, calon pendidik di masa depan akan sangat berguna ya perkembangan kemandirian bagi peserta didik ini ya. Untuk itu kemandirian peserta didik akan sangat penting untuk ditanamkan karena itu akan membawa dampak positif terhadap pembelajarannya. Mungkin itu sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatih atas pemaparan materi kedua. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kaila Martija. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memaparkan tentang implikasi atau keterkaitan kemandirian peserta didik bagi pendidikan. Nah, apa sih itu implikasi? Menurut Silalahi 2005, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Kemandirian peserta didik adalah bakat kecakapan yang dimiliki peserta didik. Ini sangat berkaitan dengan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik. Adapun implikasi perkembangan kemandirian dan karir peserta didik dalam pendidikan yaitu yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Nah, dengan semua itu, maka akan terbentuk pribadi peserta didik yang mandiri
dan juga implikasi untuk keadaan dunia pendidikan yang akan semakin berkembang. Baik, selanjutnya, di sini ada implikasi atau keterkaitan perkembangan karir bagi pendidikan. Nah, pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan diselenggarakan di sekolah maupun luar sekolah, dalam bentuk klasikal, yaitu memperlakukan sama semua tindakan pendidikan kepada semua remaja yang ada di dalam kelas. Meskipun pada kenyataannya setiap individu itu berbeda. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum remaja, seperti pengakuan akan kemampuannya, ingin untuk mendapatkan kepercayaan, kebebasan, atau semacamnya. Nah, memperhatikan banyaknya faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja, maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan, diakui bahwa tidak mungkin memenuhi tuntutan dan harapan seluruh faktor yang berlaku tersebut. Nah, adapun usaha yang dilakukan untuk membimbing minat dan kemampuan remaja untuk mencapai cita-citanya. Antara lain, bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan orientasi kepada kondisi atau tuntutan lingkungannya. Yang ketiga, penyusunan kurikulum dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. Nah, yang keempat, keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Nah, keberhasilan dalam memilih pasangan hidup itu untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Maka ada juga untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, maka perlu dilakukan seperti bimbingan tentang cara pergaulan dengan mengajarkan etika pergaulan lewat pendidikan budi pekerti dan pendidikan keluarga. Nah, dan membimbing siswa atau anak untuk memahami norma yang berlaku baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di dalam masyarakat. Untuk kepentingan ini diperlukan arahan untuk kebebasan emosional dari orang tua. Pendidikan tentang nilai kehidupan untuk mengenalkan norma kehidupan sosial masyarakat perlu dilakukan. Dalam hal ini, perlu dilakukan pendidikan praktis melalui seperti organisasi pemuda, pertemuan kepada orang tua secara periodik, dan pemantapan pendidikan agama baik di dalam rumah maupun di luar sekolah. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Kaila Martija atas pemaparan materi ketiga. Alhamdulillah, materi demi materi telah disampaikan. Untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, bahwa kemandirian adalah sikap individu yang diperoleh secara kumulatif dalam perkembangannya, di mana individu ini akan terus belajar kemandirian dalam menghadapi situasi yang berbeda di lingkungannya, sehingga pada akhirnya dapat berpikir dan bertindak untuk dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian dan karir ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan kemandirian juga sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya perubahan emosional, perubahan kognitif yang memberikan pemikiran tentang cara berpikir yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas individu. Alhamdulillah, presentasi pada kesempatan kali ini telah selesai. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.